Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang hormat Bapak, adik-adik, hadirin sekalian, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pengajian kita malam ini mengenal nama Allah Al-Mutakabbir. Kan mengenal nama Allah atau Asmaul Husna yang ke-9 Al-Mutakabbir ini. Apa maksudnya Al-Mutakabbir dan bagaimana seharusnya kita dalam rangka beriman dengan Allah yang namanya Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir adalah nama Allah yang ke-9 dari nama yang 99 itu. Arti Al-Mutakabbir adalah yang melihat akan hina segala sesuatu selain Dia. Ada Tuhan. Selain daripada Dia itu hina semua. Ini sifat yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Di pendidikan tu ada orang bikin definisi pendidikan, proses transformasi atau interaksi ilmu pengetahuan dan atau budaya dalam rangka mengimplementasikan sifat-sifat Allah yang ada dalam diri. Di potensi itu sudah ada, kecuali mutakabbir. Mutakabbir itu tidak boleh dipakai. Tapi yang pertama sekali diimplementasikan adalah Ar-Rahman. Makanya susunannya itu Allah huwallahur rahmanur rahimul malikul quddus. Mutakabbir ini tidak boleh, haram hukumnya. Syaitan itu mutakabbir ini yang membawa dia kekal dalam neraka. Arti al-mutakabbir adalah yang melihat akan hinanya segala sesuatu selain Dia, melihat akan kejelekan sesuatu selain Dia. Allah melihat sesuatu selain Dia kecil. Kita tidak boleh nengok orang lain di kita itu kecil. Melihat sesuatu selain Dia kecil dan hina. Dia hanya melihat keagungan dan kebesaran itu hanya pada dirinya, tidak pada selain Dia. Keagungan, kebesaran itu hanya Tuhan. Maka dia dinamakan Al-Mutakabbir. Kalau kita memperhatikan urutan dari Asmaul Husna yang tersebut dalam surah Al-Hasr, dalam Quran ada surah Al-Hasr, wallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Mutakabbir itu di ujung. Subhanallah amma yusyrikun. Ayat ini memberikan isyarat
atau petunjuk kepada kita bahwa orang yang bisa bernama Al-Mutakabbir, orang yang maha besar atau yang sombong, ia harus punya nama-nama sebelum Al-Mutakabbir itu. Mana sebelum nama-namanya? Ialah Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, baru Al-Mutakabbir. Wah, itulah sudah tinggi itu. Nah, kita ni belum ada apa-apa, Rahman dia belum kan. Nah, mudah-mudahan beri petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberi syarat atau petunjuk kepada kita bahawa orang yang bisa bernama Al-Mutakabbir, yang maha besar atau yang sombong, ia harus punya nama-nama sebelum Al-Mutakabbir itu. Ia harus punya nama Al-Muluk. Al-Muluk tu yang maha menguasai. Al-Mu'min yang memberi keamanan. Al-Muhaimin itu orang yang mengawasi dengan teliti. Satu detik pun tidak macet. Nah, itu pengawasan Tuhan. Itu Al-Muhaimin. Misalnya kita mati tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, pasti mati. Nah, Muhaimin itu kontrol lah. Kalau bahasa gitu, kontrolnya sangat ketat. Al-Aziz, Aziz itu maha gagah. Al-Jabbar, maha menggagahi atau mengerasi. Setelah itu baru ia bisa bernama Al-Mutakabbir, artinya yang maha besar atau yang sombong. Dengan demikian maka wajar saja dia bernama Al-Mutakabbir, dianya Allah bernama Al-Mutakabbir kerana ia punya nama-nama yang sebelum Mutakabbir itu. Sangatlah dicela baik menurut agama, dicela itu dicaci ataupun dilarang lah. Baik oleh akal ataupun adat. Dan menurut hukum apapun, seorang manusia bernama Al-Mutakabbir. Bernama Al-Mutakabbir itu dicela, tak boleh. Siapa nama anak kawan Al-Mutakabbir? Tidak boleh. Ya, Al-Mutakabbir. Orang yang sombong karena ia tidak mencukupi syarat untuk berhak dikatakan Al-Mutakabbir. Al-Habib Ali Ar-Ridha berkata, ini seorang ulama, apabila ada dalam hati kita perasaan besar, dalam hati ini, masalah hati ini bukan masalah penampilan fisik, masalah hati. Apabila ada di dalam hati kita perasaan besar atau mulia dan ada perasaan hebat, wah, kita hebat, berarti di akal kita, itu menurut Habib Ali Ar-Ridha, berarti di akal kita ada gangguan. Menurut Habib Ali ada gangguan atau tidak sehat atau tidak normal. Jadi yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk menganggap remeh yang lainnya, cuma hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa, tidak boleh anggap orang remeh. Walaupun orang itu cacat, orang itu bodoh, jangan dianggap remeh. Belum tahu di sebalik keburukannya itu ada kelebihan. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah di antara makhluk engkau yang paling engkau murkai? Siapalah ya Allah makhluk yang kau paling bencilah?
paling tidak senang, paling kau murkai. Allah Subhanahu wa taala berkata, makhluk yang paling aku murkai yaitu yang terhimpun pada dirinya 4 sifat. Itu paling dimurkai Allah. Pertama, orang merasa besar hatinya. Kalau lah jadi pejabat tinggi merasa besar, ya tak? Anggap remeh. Honor baru honor. Lah jadi pejabat besar biasanya kalau wal masuk besar tu, tu bakal habis tu. Tuhan marah. Orang merasa besar hatinya. Kedua, kasar ucapannya. Banyak kita temuin. Kasar ucapannya. Ketiga, lemah keyakinannya. Itu. Yang keempat, kikir atau bakhil. Itu 4 sifat itu sangat dimurkai oleh Allah. Itu dia menjawab pertanyaan Nabi Musa. Loke. Loke. Bakhil itu loke. Lain hemat. Hemat itu disuruh. Boros tidak boleh. Ada juga dalam Quran tu, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsut kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Tu ayat Quran bilang, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuq, jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lengkukmu. Lokeknya setengah mati. Wala tabsut kullal basti, jangan pula terbuka habis, boros. Kalau kau boros, fataq'uda maluman mahsura, maka kau nanti akan duduk termenung menyesalkan diri. Jangan boros. Banyak duit jangan salah belanja, kata ulun beliau. Ya, gedang tenaga jangan salah gunung. Ada tu tak ada duit tu, barbur. Ndak lagi, baru siapa dia kata kawan nak datang lagi, ya tak? Ibu hati. Dia ajar tu. Tapi tak boleh bakhil atau kikir. Dalam hadis qudsi berfirman, hadis qudsi itu maknanya dari Nabi. Isinya dari Tuhan, tapi lapasnya dari Nabi. Al-azamatu izari wal kibriya uridai, paman naza'ani wahidan minhuma fadabtuhu fi nar jahannam wala ubali. Itu hadis qudsi itu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Artinya keagungan adalah pakaian yang masuk agung. Adalah pakaianku, kata Tuhan ni. Apa Tuhan ni? Kebesaran adalah selendangku. Jadi kita jangan ngambil selendang tu Tuhan. Kita boleh diagung-agungkan, boleh, cuman jangan masuk agung. Kita besar boleh, cuman jangan masuk besar. Maka siapa saja hendak merebutnya dariku, kata Allah, salah satu dari keduanya, baik itu keagungan ataupun pakaiannya atau selendangnya tadi, pasti aku akan mempaskan ia ke dalam neraka jahanam, dan aku tidak peduli siapapun dia. Itu hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man fihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Artinya, tidak akan masuk surga siapa saja yang dalam hatinya terdapat sifat takabur. Ada dikit sifat takabur dah masuk. Sombong walaupun sebesar zarrah, dikit, sebesar biji sawi, tak masuk dalam surga. Kalau masuk lah diazab dulu. Kalau syaitan itu memang kekal dalam neraka, dia memang tidak mau ini, tidak mau menerima,
tidak mau menerima. Walaupun besar biji sawi. Kadang-kadang tu nganggap pendapat orang tu remeh, tu salah. Awak aku ilmiah misalkan, tu. Walaupun sebesar biji sawi, kalau ada sombong, itu tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang suka berpakaian rapi." Parlente lah istilah, rapi. Aku suka rambut berminyak. Ya tak? Ya. Dan segala macam keindahan. Sehingga tampil sempurna lah. Perfeksionis apa istilahnya itu. Ya. Apakah yang demikian itu termasuk sombong? Hai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang demikian itu bukan sombong. Itu namanya suka keindahan, tampil rapi, harum pula lagi. Itu merupakan keindahan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Dia suka kepada yang keindahan. Jadi tuan senang kalau kita tuh rapi, penampilan bagus, bersih, ada rambut disisir, ada. Bukan sombong itu. Sombong ini masalahnya masalah hati. Yang disebut sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran itu sombong. Dan menganggap remeh orang lain. Syaitan itu kan tuh, dia tuh orang yang alim, syaitan lebih tua dari manusia kan. Tapi dia tuh sombong. Macam mana sombongnya? Waktu dalam Quran tuh dijelaskan, dia disuruh sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Kecil Adam tuh, dia dijadikan dari tanah. Saya kok dijadikan dari api. Kepala saya disuruh sujud ke situ. Aba wastakbara wa kun wa kana minal kafirin. Maka dia merasa besar, takabur. Gitu juga sebenarnya kalau di dalam pemilihan pemimpin, awak aku ikut misalnya kan, terpilih orang lain. Kalau proses sudah betul, sudah benar, ya kan, terima, jangan gitu sombong. Kan gitu. Ada tuh dalam organisasi di mana ada. Kalau sudah proses sudah betul, sesuai dengan prosedur, jadi uang walaupun dia tuh perasaan kita mangai, perasaan kita rendah, kita harus sami'na wa ta'na. Ya, Islam kan begitu. Kalau kita ada pun namanya tidak menerima kenyataan. Kenyataan itu juga dijadikan oleh Allah. Itu. Walaupun seseorang berpakaian serba lusuh, banyak juga tuh, dan jelek, rambut kusut, tidak terurus diri, tetapi ia menganggap remeh orang lain. Aku kok lah apa ni, kau lah dekat dengan Tuhan, kau anggap remeh orang lain. Maka orang seperti itu adalah termasuk orang yang sombong. Pakaian sombrono, pokoknya kayak orang inilah, icaknya tu nak tawaduk, ada manu nyombongkan diri. Sebenarnya itu yang sombong. Orang yang mengatakan dia ikhlas, itu tidak ikhlas. Orang yang mengatakan dia itu sombong, dia itu tidak sombong, itu yang sombong. Termasuk orang yang sombong. Ada tuh yang seperti itu, merasa alim, merasa ini tak perlu dunia, sehingga rambut lah kusut-musut tak sisir lagi, ya kan? Itu dunia kalau. Padahal itu namanya salah paham, namanya gagal paham, namanya gagal paham.
Islam tidak mengajarkan itu. Rapi, harum. Sebaliknya, seseorang berpakaian rapi atau indah asal jangan bertujuan angkuh kepada orang lain, ia bertujuan mencari keindahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu berpahala. Ini masalahnya, masalah hati ini yang perlu kita kendalikan. Rasulullah SAW dan para keluarganya dan sahabatnya serta para aulia, mereka sangat takut atau gemetar apabila mendengar atau membaca Al-Mutakabbir ini, karena dengan memahami Al-Mutakabbir ini, seorang hamba tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau apapun pangkatnya, walaupun apa saja pangkatnya, ke sisi Allah itu kecil dan tidak ada artinya. Apabila seorang hamba sudah beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir ini, Allah percaya gitu bahwa Allah itu namanya Mutakabbir, maka keimanannya itu akan menimbulkan beberapa akhlak yang terpuji. Yang pertama, ia akan bersifat tawadhu atau rendah hati. Ada beberapa ta'rif tentang tawadhu ini. Sebagai ulama ada yang mengatakan tawadhu artinya ridha atau senang seseorang mendapat tempat atau kedudukan yang di bawah daripada semestinya. Ridha, tawadhu itu yang untuk kita. Taimu jangan marah, ya kan? Misal kita ada juga di contoh di sini. Nih satu contoh seseorang yang terhormat, awak ke dosen misalnya, awak ke pejabat misalnya kan, atau apa tua tengah naik misalnya. Seorang yang terhormat datang ke tempat suatu majlis, tetapi ia setelah sampai di tempat itu disuruh duduk di belakang. Masa awak ko biasa nak duduk depan tu lah, ada banyak tu. Kendalikan diri kita. Mestinya seperti ia itu duduknya di depan. Pada adatnya biasa duduk depan. Namun ia tidak berkecil hati, tidak duduk di belakang. Ia menerima dengan lapang dada di atas hal yang demikian. Maka yang demikian itu maka yang demikian adalah merupakan sifat tawadhu yang dimiliki olehnya. Jangan masuk kecewa, ya kan, pantasnya aku ni di depan kok taruh di belakang, kan gitu. Dari sifat tawadhu yang dimiliki akan melahirkan beberapa sifat yang mulia. Pertama, menerima yang benar dari siapapun. Kalau itu benar, terima dari siapapun, walau itu budak kecil. Tinggal ukuran kebenaran ini lagi. Kajian ukuran kebenaran itu dalam. Benar salah itu banyak ukurannya. Jadi yang benar objektif lah gitu. Benar itu ada yang objektif, ada subjektif. Macam-macam. Ada kebenaran sistem, itu banyak. Di filsafat ilmu itu ada ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran secara objektif. Pertama, menerima yang benar dari siapapun, baik dari orang yang mulia ataupun tidak. Asal yang benar pastilah diterimanya. Kedua, suka berbakti kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, atau suka menolong orang lain. Itu akhlak dari orang yang beriman dengan nama Allah yang namanya Al-Mutakabbir. Yang ketiga, selalu bermanis muka di hadapan siapapun. Nak manis muka ini mangun, beda. Itu namanya sombong. Ditegur tak berbunyi, negur tak pula, ya kan? Itu sombong. Yang keempat, tipe orang yang beriman itu tadi, yang keempat, mudah untuk ditemani.
mudah untuk ditemani. Orang yang sombong sangat sulit untuk ditemani, siapapun dia. Orang yang sombong. Nah, kita bisa kendali diri kita. Jadi kita, orang nak nemu kita payah nian. Dan nak berkawan. Tawaduk yang disuruh adalah tawaduk yang tidak melampaui atau melewati batas. Seperti memakai pakaian yang mengakibatkan olokan-olokan orang. Tawaduk. Kalau nak ke tengah orang, jangan pakaian yang terlalu ining. Awak diketahuin orang, ya kan? Harus imbangi macam mana gaya orang macam itu. Kalau orang pakai batik, awak pakai batik. Kalau ada minjam kan ya. Cuman jangan tawaduk pokoknya tak payah pakai sepatu dah. Pakai selombe. Jadi olokan orang. Tawaduk yang disuruh tawaduk yang tidak melampaui atau melewati batas, seperti memakai pakaian yang mengakibatkan olok-olok orang. Kita di olok-olok orang. Tawaduk seperti ini adalah tawaduk yang dilarang. Tak boleh tawaduk seperti itu. Menahkan diri. Ayah pula awak koknya. Itu namanya tidak tawaduk, namanya itu tawaduk yang melampaui batas. Tak boleh, dilarang. Kesimpulannya, tawaduk yang sebenarnya adalah lapang hati. Ingat, lapang hati. Atau ridha menerima satu tempat atau kedudukan yang diberikan kepada kita. Itu contohnya tadi. Yang walaupun kita berhak lebih tinggi dari kedudukan itu. Ridha. Yang kedua, dari akhlak yang ditimbulkan, buah dari beriman dengan al-mutakabbir, bahwa seseorang hamba melihat sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dirinya sendiri, itu kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Jadi tidak ada minder dan juga tidak menganggap remeh. Dia menganggap remeh. Jadi sebenarnya yang disuruh ajaran kita ni tampil ya biasa-biasa baik. Dah pula berlebihan aman dak. Ikut dak lah berlebihan aman. Itu tidak boleh. Orang yang beriman dengan al-mutakabbir ini tidak ada tempat di hatinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ia hanya memperdulikan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah kecil dan tidak berarti. Yang dianggap besar olehnya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau orang tua harus dihormati, sama besar harus ditemani. Kalau yang kecil harus disayangi. Itu ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Islam itu kan begitu. Itu namanya akhlak dan sopan santun. Bukan kita tu ngambil muka. Bukan kita tu ada tu lah lebih pula daripada dengan Tuhan, ya kan? Itu salah. Kendalikan diri kita. Sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak dimasukkan di dalam hatinya. Karena hati adalah sesuatu yang sangat mulia. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diisi dengan yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini al-mutakabbir. Agak baru masuk al-khaliq, al-bari, itu al-musawwir. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi taufik
kemudian diberi kemampuan dan diberi inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tu yo segala dak berani. Ya kan? Kanu nganggap orang tu orang besar nian. Padahal di sisi Allah biasa-biasa baik. Cuman harus sopan santun. Jadi mental tu stabil jadinya. Nah, ini cukup sekok ya. Cukup sekok, nggak berguyur-guyur. Nanti yang ke depan baru Al-Khaliq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamda yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Azim sultanik. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.